I want you all to prepare our hearts as we get ready for communion this morning. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus pagi ini. This is a family meal, Ini merupakan perjamuan keluarga. and I'm always glad that the family gets to get together and have this meal together with us. Saya selalu senang untuk kalau keluarga itu berkumpul bersama dan bersama-sama melakukan perjamuan. I know that we are scattered in many different parts of Indonesia now, Saya perhatikan bahwa kita semuanya berada di tempat yang berbeda-beda di Indonesia sekarang ini. but we're united. This meal unites us Tetapi perjamuan ini mempersatukan kita. and speaks of how we are family. Dan artinya adalah kita semua sebagai keluarga. The Word of God tells us that Jesus, on the night that he was betrayed, Firman Tuhan berkata bahwa Yesus pada malam pada waktu ia akan diserahkan, gathered his disciples, dia mengumpulkan para murid, took bread, dia mengambil roti, blessed the bread, memberkati roti itu, and told the disciples, "Now this is my body broken for you. dan mengatakan kepada para murid bahwa ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagimu. As often as you do this, Setiap kali engkau melakukannya, we remember that his body was broken for us, so our bodies don't need to be broken." kita mengingat bahwa tubuhnya telah dihancurkan, maka tubuh kita tidak perlu hancur. So this morning I speak wholeness and health to you now in Jesus' name. Jadi pagi ini saya memperkatakan bahwa keutuhan untuk tubuh saudara di dalam nama Yesus. That every part of you will experience the nothing broken, nothing lost, complete shalom peace of God. Bahwa seluruh tubuh saudara itu komplit utuh dan mengalami satu damai sejahtera shalom di dalam nama Yesus. Let's partake of this together in Jesus' name. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. And then the word teaches us Dan kemudian firman mengajarkan kita that after supper, bahwa setelah makan, he took the cup, dia mengambil cawan. and in the same manner of thanksgiving, Dan sikap pengucapan syukur yang sama, he said, "Now this cup dia katakan bahwa cawan ini represents the new covenant in my blood. melambangkan perjanjian yang baru di dalam darahku. And when you do this, Dan pada waktu saudara melakukannya, you remember that I'm coming again." engkau mengingat bahwa aku datang kembali. CLC, this is known as the blessed hope of the church. CLC ini dikenal sebagai pengharapan yang diberkati dari akan That satu he is gereja. coming again. Bahwa dia sedang datang kembali. Let's partake of this together in Jesus' name. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Father, thank you Bapa, terima kasih for the body and the blood of Jesus Christ. untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. It is life and health and mercy and goodness. Artinya adalah hidup, kesehatan, dan kebaikan. So, Father, now I ask that our eyes and our ears and our hearts be ready to receive what the Word of God has to say to us. Bapa, kami minta agar telinga kami, mata kami, hati kami siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi ini. Father, we are expecting for the Spirit of God to teach us and lead us and guide us. Bapa, kami meminta untuk Roh Tuhan sendiri yang membimbing, mengajar, dan memimpin kami. Thank you, Father, in Jesus' Terima name. kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amen. Good morning, everyone. Amin. Selamat pagi semuanya. Good to see everyone's smiley faces and smiley profile pictures. Senyuman saudara semuanya di masing-masing profile picture-nya. So this whole year, Jadi sepanjang tahun ini, we have been directed by God to study the Gospel of John. kita telah diarahkan oleh Tuhan untuk mempelajari kitab Yohanes. And we are going through the Gospel of John as best as we can, chapter by chapter. Dan kita telah membahas kitab Yohanes, berusaha sebaik-baiknya membahas pasal demi pasal. John is a unique gospel. Yohanes merupakan Injil yang unik. Not only does it contain many accounts that are not found in the other gospels, Bukan hanya karena kitab Yohanes mencatat setiap kisah yang tidak dicatat di dalam tiga kitab Injil lainnya, but John, very importantly, also has some of the longest teachings on the Holy Spirit of Jesus ever in any of the gospels.
Tetapi di dalam kitab Yohanes itu mencatat satu pengajaran yang cukup panjang mengenai Roh Kudus dibandingkan Injil yang lainnya. John's heart in writing this gospel was to stabilize the believer. Hati Yohanes bertujuan kepada para pemercaya untuk menjadi stabil, kuat dan stabil. So that the believers will know what they believe and whom they believe in. Supaya pemercaya itu tahu persis apa yang mereka percayai dan kepada siapa mereka percaya. And you know, CLC, more than ever before, Dan CLC lebih daripada sebelumnya. it's not enough to just say we go to church. Tidak cukup untuk kita berkata bahwa kita udah ke gereja. Or that I have a Bible. Atau saya udah punya Alkitab. Or that I'm a Christian. Atau saya adalah orang Kristen. But it is important to know why you believe what you believe and who you believe. Tetapi penting adalah saudara memahami mengapa saudara percaya, apa yang saudara percayai, dan kepada siapa saudara percaya. So again, I want to challenge all of us that as we go through the Gospel of John, dan saya ingin mendorong semuanya pada waktu kita membahas kitab Yohanes ini. You spend your week reading and reflecting and pondering and allowing God to speak to you about the passage that we're going to be talking about on a Sunday morning. Sepanjang minggu ini saudara membaca, merenungkan kitab Yohanes dan juga mempelajari setiap hal yang sudah kita bahas di setiap ibadah minggu pagi kita. You know, the other gospels show Jesus talking to large crowds. Injil yang lain juga mencatat bahwa Yesus itu sering berbicara kepada satu kesekumpulan besar orang-orang. But very uniquely in the Gospel of John, there are many situations where Jesus is seen talking to people one-on-one. Tetapi secara unik di kitab Yohanes diceritakan bagaimana Yesus berbicara kepada seorang yang secara pribadi, satu yaitu tatap muka, satu demi satu. We saw an example of that a few weeks ago when we saw in John chapter 3, Jesus talking to Nicodemus. Kita sudah membahas pada waktu beberapa minggu di ibadah minggu kita yang lalu, di pasal 3 Yohanes, itu Yesus berbicara kepada Nikodemus. And actually we're going to see another passage today where Jesus talked one-on-one with someone again. Dan hari ini kita juga akan melihat satu pasal yang menceritakan Yesus itu berbicara secara pribadi lagi. CLC, what is the lesson in that for us? CLC, apa pelajarannya bagi kita? It's one thing to understand that God wants to talk to the whole crowd, the whole church, the whole family. Memang adalah sesuatu hal yang kita mengerti bahwa Yesus ingin berbicara pada satu kelompok orang, satu keluarga, satu gereja. But you have to know that God wants to talk to you personally. Tapi saudara juga harus paham bahwa Tuhan ingin berbicara kepada saudara secara pribadi. And if anything, I want to stir your faith. Dan saya ingin mengobarkan iman saudara. That God can talk to you. Bahwa Tuhan dapat berbicara kepada saudara. That you can hear the voice of God. Amin. Bahwa saudara dapat mendengarkan suara Tuhan. So we're going to look at John chapter 4 this morning and we're going to see another example of this. Dan kita pagi ini kita buka di Yohanes pasal 4, kita akan lihat contohnya lagi. Jump on down to John chapter 4 and verse 3. Coba kita lihat Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga. Now John chapter 4 is after the disciples had argued because Jesus was baptizing more people than John the Baptist. Yohanes pasal 4 ini ditulis setelah perdebatan yang terjadi di antara para murid karena Yesus membaptis lebih banyak orang daripada yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. John chapter 4 verse 3 says, he left Judea and departed again to Galilee. Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. But he needed to go through Samaria. Tetapi ia harus atau ia perlu untuk melewati daerah Samaria. Notice that word there, needed to go through Samaria. Perhatikan perkataan dalam bahasa Inggris, he needed to, artinya dia harus, dia perlu untuk melintasi. Now, when you look at the map, pada waktu saudara melihat di peta, actually that was not true. Sebetulnya itu tidak tepat. There was a shorter, more direct way to go to Samaria. Ada jalan yang lebih singkat, yang lebih pendek, yang langsung bisa sampai ke Samaria.
But Jesus was prompted by the Spirit of God. Tapi Yesus disuruh oleh Roh Tuhan. There was a nudge, there was a push that made him have to go through Samaria. Ada suatu dorongan, ada suatu suruhan yang dia rasakan supaya ia harus melewati dan sampai ke daerah Samaria. See, in the same way that the Holy Spirit led Jesus, he wants to lead you. TLC sama seperti Roh Kudus memimpin Yesus. Ia ingin memimpin saudara juga. Pay attention to the times of your day when you feel a nudge, a push to do something. Call someone. Don't go somewhere. Go somewhere. Perhatikan di suatu hari, di setiap hari apabila saudara merasakan suatu dorongan untuk menghubungi seseorang atau untuk tidak pergi kepada suatu tempat atau justru untuk mengunjungi suatu tempat. Because God wants to lead his sheep. Karena Tuhan ingin memimpin domba-dombanya. Now, why was it so unique that Jesus needed to go to Samaria? Mengapa begitu unik bahwa Yesus harus atau perlu untuk pergi ke Samaria? The Samaritans, orang-orang Samaria and the Jews dan orang Yahudi were enemies. Itu musuhan. The Samaritans, orang-orang Samaria, believed that they were the real Jews. Percaya bahwa merekalah merupakan orang Yahudi yang sejati. They had their own temple. Mereka memiliki bait sendiri. They had their own high priest. Dan juga mereka memiliki imam besar sendiri. They did their own sacrifice. Dan mereka melakukan upacara pengorbanannya sendiri. The Samaritans believed the Jews were the false Jews, and the Jews believed that the Samaritans were the false Jews. These were religious and social enemies. Orang Samaria percaya bahwa orang Yahudi itu orang Yahudi palsu. Begitu juga sebaliknya, orang Yahudi itu percayanya orang Samaria itu Yahudi yang palsu. Mereka itu bermusuhan secara sosial. So not only was it physically unnecessary for Jesus to go to Samaria, jadi bukan hanya secara jasmani, Yesus itu tidak perlulah untuk bisa pergi ke Samaria. the disciples were also surprised that Jesus wanted to go through Samaria. Para murid juga terkejut, kenapa kok Yesus mau pergi ke Samaria? CLC, listen. CLC dengar. The love of God Kasih Tuhan can compel you to go to some unusual places, to be with some unusual people so that you can share the love of God with them. Itu dapat membuat saudara pergi kepada suatu tempat yang tidak biasa, bertemu dengan orang-orang yang tidak biasa untuk membagikan kasih Tuhan kepada mereka. And I'm challenging you. Dan saya dorong saudara. Some of the people that you think are so hard to reach, some of the people that you think are so close, God may put on your heart to pray for them. God may put on your heart to call them, to text them, to reach out to them. You could be the one that has to go to Samaria. Beberapa orang yang kelihatannya begitu tertutup dan begitu tidak ingin dihubungi justru adalah orang-orang yang mungkin saudara harus hubungi mereka, mengunjungi mereka seperti apa yang terjadi di sini. Jump down to verse 6. Now Jacob's well was there. Kita lompat ke ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. And in a desert environment, the wells were very important to the community. Suatu daerah seperti gurun pasir, itu yang namanya sumur sangat penting untuk satu komunitas. 2 or 3 weeks ago, I was in New Mexico. 2 atau 3 minggu yang lalu, saya berada di suatu daerah namanya New Mexico. And it is a desert. Dan daerah situ memang gurun. And it was hot and dry. Dan itu sangat panas dan kering. One afternoon, satu siang, it reached 40 degrees. Itu sampai 40 derajat panasnya. You know, sometimes when you read the newspapers, you read of people like in India dying whenever it is hot. Saudara kan suka baca ya, kalau di berita kabar media gitu, di India itu terjadi orang-orang yang tewas meninggal karena begitu panasnya. Was that kind of weather. Nah, itu dengan suhu yang semacam itu. And I noticed that when it was so dry in the desert, dan saya perhatikan pada waktu begitu keringnya di gurun, because they had farms in those places, karena ada juga daerah pertanian di tempat-tempat itu,
they would drill underground for water and all the animals would come to drink there. Mereka akan menggali tanahnya sedemikian dalam supaya ketemu air dan binatang peliharaannya itu minum dari situ. So this situation with Jesus in Samaria was the same thing. It was hot, it was dry, and he found a well. Jadi peristiwa Yesus di Samaria ini sama seperti itu. Itu kering dan panas dan kemudian ditemukanlah suatu sumur. Listen to verse 7. Verse 7 says, Dengar ayat 7 mengatakan, a woman of Samaria came to draw water. orang perempuan Samaria datang hendak menimba air. And Jesus said to her, give me a drink. Dan kata Yesus kepada dia, berilah aku minum. Now, because sometimes they have a well, but you need something to draw the water from. And Jesus didn't have that because he was traveling. Kalau ada sumur kan berarti diperlukan sesuatu untuk mengambil air dari sumur itu. Yesus nggak punya karena kan lagi traveling. Now, notice this. Why was Jesus alone? Verse 8 tells us. Perhatikan kenapa Yesus ini. Coba kita lihat di Yohanes ayat 8. For his disciples had gone away into the city to buy food. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Makanya Yesus jadi sendirian. Why did they have to go to the city to buy food? Why didn't they go to Samaria to buy food? Kenapa kok murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan? Kenapa nggak beli aja di daerah Samaria? Because the Jews refused to eat Samaritan food. Karena orang Yahudi itu menolak untuk mau makan makanan orang Samaria. So this was a very serious situation. Jadi ini merupakan suatu situasi yang serius. Listen to this. Dengar ini. Verse 9. Then the woman of Samaria said to it, how is it that you, being a Jew, ask to drink of me, a Samaritan woman? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? So notice that even the woman was saying, look, you are a Jew, and you know that Jews and Samaritans don't talk. Bahkan si perempuan ini tahu, loh lihat dong, kamu itu seorang Yahudi. Kan orang Yahudi sama orang Samaria kan musuhan, nggak bicara satu sama lain. Now what else is surprising about this story? Apa hal lain yang merupakan kejutan mengenai cerita ini? Is that this woman came, the Bible tells us, at about 3 o'clock in the afternoon. Bahwa perempuan ini keluar sekitar jam 3 siang, jam 3 siang. And this was hot noonday sun. Di tengah hari itu merupakan suhunya tuh panas sekali. Not when the woman came to get water. Bahwa pada waktu si perempuan itu keluar untuk mengambil air, they usually will come in the morning when it's cooler. Biasanya sih pagi-pagi ambilnya ketika suhunya agak dingin. You see, here's proof that women are stronger than men. Did you know that carrying the water was always the job of the woman, not the men? Ini bukti bahwa perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Kalau yang namanya ngangkat air kan berat dan ini dikerjakan oleh perempuan. You can imagine if you live in that society, the men will be at home, the woman will go out to the fields with big water pots carrying water. Coba bayangin kalau saudara hidup di zaman itu yang laki-laki duduk-duduk di dalam rumah, perempuan justru yang keluar ngambil air berat-berat. And yet this woman was there all by herself late at night, late in the day. Tetapi tetap saja perempuan ini keluar di tengah hari yang panas untuk mengambil air. Notice what Jesus said, verse 10. Jesus answered and said to her. Ayat 10, perhatikan apa yang Yesus katakan kepada dia. If you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would ask him and he would give you living water. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wow, notice Jesus immediately made this a spiritual conversation. Perhatikan, Yesus langsung melakukan suatu percakapan rohani. Didn't argue politics, didn't argue what was happening, didn't argue those kind of things. He went straight and said, I have something you need. Tidak berdebat mengenai politik ataupun hal lain, tetapi Yesus langsung mengatakan, aku memiliki sesuatu yang engkau perlukan. Let me tell you something, guys. Here's something I found out. Saya kasih tahu sesuatu yang saya temukan. No matter what differences there are, tidak masalah perbedaan apapun yang ada, the gospel works for everyone. Tapi Injil itu
diberitakan dan berhasil untuk semua orang. You know, this year I have preached in all black churches. I was the only Asian preacher they've ever had. Tahun ini saya melayani berkhotbah di gereja-gereja orang hitam, orang Negro. Dan itu saya merupakan satu-satunya orang Asia yang pernah berkhotbah melayani di gereja mereka. When I was in New Mexico, 90% of the congregation was Latinos. Pada waktu saya di New Mexico, itu 90% dari jemaat itu merupakan orang Latin. They've never seen Asian preacher. Mereka tidak pernah melihat seorang pengkhotbah Asia. But did you know God's word will work no matter what the ethnic difference is? Tapi saudara tahu bahwa firman Tuhan, Injil itu akan tetap bekerja, tidak masalah apapun etnis saudara. CLC, I'm challenging you. CLC, saya menantang saudara. This word of God that we have, this Holy Spirit that we have, is not confined to a people group. He can speak to anyone. Firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu dapat berbicara kepada siapapun, tidak terbatas. And I challenge you, you could be the one that was sent to proclaim the good news of Jesus Christ to a multitude that in your mind you will never think of. Saya tantang saudara bahwa saudara mungkin adalah orangnya untuk memberitakan kepada sekelompok orang ataupun banyak orang yang mungkin saudara tidak pernah bayangkan. Verse 11 says, "Sir, you have nothing to draw." The woman said, "Sir, you have nothing to draw the water with, and the well is deep. Where do you get this living water?" Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? She's still thinking natural. She's still thinking, what water? What water are you talking about? You don't even have a little ladle to get water for yourself. How are you going to give me living water? Perempuan ini masih berpikir memakai konteks yang jasmani. Bagaimana caranya kamu bisa dapat air? Apa kan nggak punya alatnya untuk ambil air? Padahal ini mengenai air hidup. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself? 12. Adakah kau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Jesus answered and said to her, this is a classic verse, whoever drinks of this water will thirst again. Ayat 13 ini merupakan ayat yang klasik. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. But whoever drinks of the water that I will give to him, he will never thirst. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selamanya. CLC, drink of the water that Jesus gives you and you will never thirst again. CLC, minumlah dari air yang Tuhan Yesus berikan, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. You can hunger for more of God, but you will not be hungry. Engkau dapat lapar yang lebih lagi kepada sesuatu yang dari Tuhan, tetapi engkau tidak pernah akan kelaparan. You can thirst for more of God, but you will never be thirsty. Engkau akan ingin minum yang lebih banyak lagi dari Tuhan, tetapi engkau tidak pernah mengalami kehausan. Verse 14 continues, but the water that I shall give him will become a fountain of water springing into everlasting life. Ayat 14 yang selanjutnya sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. CLC, listen, this is Jesus prophesying about you. CLC, dengar, ini merupakan nubuatan Yesus bagimu. Jesus prophesied that out of you will be a fountain of water springing into everlasting life. Bernubuat bagimu bahwa dari dirimu akan muncul mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. And CLC, I challenge you, stir up the springs of God, stir up the wells of God on the inside of you, because on the inside of you now is living water. Amin. Yesus, aku mengobarkan di dalam dirimu ya CLC untuk mengobarkan pancaran air hidup, karena dari dalam dirimu ada air, sumber air itu. Any area of your life that is dry. Setiap area dalam hidupmu yang mengalami kekeringan.
In Jesus' name, you can prophesy the living water to flood that area so it won't be dry anymore. Dalam nama Yesus, engkau dapat bernubuat kepada daerah yang kering itu untuk supaya terjadi aliran air hidup supaya daerah itu tidak kering lagi. PLC, I challenge you. Stir up the prophetic waters in you. Stir up the waters of God in you and prophesy the waters to go into every part of your life so that there will be no desert in you. Jesus said there will be waters flowing out from you. PLC, aku menantang saudara, engkau lakukan, kau bernubuat agar supaya air hidup itu mengalir, membanjiri daerah kering yang terjadi dalam hidupmu supaya terjadilah kehidupan di dalam daerah itu. Don't let there be any deserts in your life. Prophesy the water of God. Speak the water of God to go into the desert in Jesus' name and flood it so that life will come forth. Jangan biarkan ada area dalam kehidupanmu itu yang mengalami kekeringan, tetapi bernubuatlah, perintahkanlah supaya aliran air hidup itu mengalir dan membanjiri area hidup itu supaya mengalami air hidup ilahi. Verse 15, the woman said to him, "Sir, give me this water that I will thirst." Ayat 15 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Notice that this woman was hungry for the things of God. Perhatikan bahwa perempuan ini lapar akan hal-hal ilahi. Oh, listen to this unique thing. And so Jesus is hooking her and giving her this unique prophecy. Listen to this. Jadi Yesus itu mengincar kepada perempuan ini dan memberikan suatu nubuatan unik. Dengar ini. Jesus said, "Go and call your husband." 16 kata Yesus kepadanya, pergi panggil suamimu. And come together with your husband. Dan datang sama-sama dengan suamimu. Listen to what she said. Coba dengar apa yang jawab perempuan itu. I have no husband. Aku tidak mempunyai suami. Jesus said to her, dan kata Yesus kepadanya, "You're right. Tepat katamu. You've had 5 husbands. Bahwa karena engkau sudah punya 5 suami. And the one that you are with now is not your husband." Dan yang sekarang ada sama kamu bukan suamimu. Now, listen. Dengar. This woman perempuan did not kill 5 men. She's not a widow. Bukanlah perempuan ini bukanlah seorang janda yang terus menikahi ada 5 orang laki-laki sebelumnya. She cannot be so cursed that all 5 husbands died. Kan nggak bisa dong perempuan ini sedemikian dikutuknya sampai 5-5-nya suaminya pada mati meninggal semua. So she had changed marriage, divorced, and remarried 5 times. Jadi yang terjadi adalah perempuan ini menikahi laki-laki dan kemudian bercerai, jadi 5 kali melakukan seperti itu. And now number 6. Jadi yang nomor 6 sekarang ini, I think she just got tired. She said, "Forget it. Let's just not marry. I'll just live with you." Mungkin dia udah muak, udah capek, udahlah nggak usah pakai kawin, udah langsung aja hidup bersama aja lah. And Jesus immediately zeroed in and showed her, "Look, I know about you even though I don't know you." Dan Yesus langsung menunjuk kepada hal itu, berkata seperti ini ya. Lihat, saya tidak mengenal engkau, tetapi aku tahu tentang dirimu. Notice the grace and mercy of God. Perhatikan belas kasihan dan karunia dari Tuhan. That Jesus did not judge her. Bahwa Yesus tidak menghakimi dia. Did not condemn her. Tidak menuduh dia. Did not embarrass her. Dan tidak mempermalukan perempuan ini. In fact, he called the 5 of them husbands. Tetapi justru menyebutkan 5 laki-laki sebelumnya itu adalah suaminya. You see, prophecy never embarrasses you. Nubuatan itu tidak pernah mempermalukan saudara. Prophecy never condemns you. Dan nubuatan itu tidak pernah menghukum saudara. Prophecy never beats you on the head so that you are embarrassed and you run away, scared. Nubuatan itu tidak pernah menggampar saudara sampai saudara jadi malu. When people give those kind of prophecies, pada waktu ada orang yang memberikan nubuatan semacam itu, that is not the Spirit of God. Itu bukanlah berasal dari Roh Tuhan. That is either them doing that
itu asalnya dari orang itu sendiri, or worse, it is a demon speaking through them. atau lebih jahat lagi adalah roh jahat yang bicara melalui orang itu. But God does not give prophecies or dreams or visions to embarrass and expose people. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan nubuatan atau mimpi atau visi yang mempermalukan orang. So notice the gentleness by which Jesus did this with this lady. He said, you've had 5 husbands. This one is not even your husband. Perhatikan begitu lembutnya Yesus bicara kepada perempuan ini bahwa dia telah memiliki 5 orang yang disebutkan 5 suami. So with all of her broken relationships, Jadi untuk semua hubungan-hubungan yang hancur yang perempuan ini alami, Jesus acknowledged each one as a husband. Yesus itu menyebutkan masing-masing laki-laki itu sebagai suaminya. Immediately look what she said. Then the woman said to her, verse 19, then the woman said to him, Perhatikan ayat 19. Kemudian kata perempuan itu kepadanya, Sir, I perceive you are a prophet. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Because she knew that he was a Jew, he came from out of town. How could he know this about me? Karena perempuan ini perhatikan bahwa Yesus adalah seorang Yahudi dari luar kota. Bagaimana mungkin orang ini tahu mengenai dirinya? You know, and Jeannie will remember. Dan penterjemah Jenny akan ingat that she's seen many situations where when we minister to people, ada banyak situasi peristiwa di mana pada waktu orang itu sedang dilayani, God will say something about them to get their attention. Tuhan akan mengatakan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dari orang ini. And I remember in the early days, many times people will go to Jeannie and say, Jeannie, did you tell him about me? Dan saya ingat di hari-hari Jeannie will always come and tell me, Pastor, they ask me, did I tell them about you? And I always tell them no. Which is true. Dan di hari-hari yang dulu itu sering terjadi bahwa orang-orang tersebut yang dilayani pastor tanya kepada Jenny, kamu cerita-cerita ya tentang saya ya ke pastor. Ya tentu saja tidak demikian, dan pastor jawab enggak, tidak diceritakan apapun. Because God's purpose in speaking, karena tujuan Tuhan pada waktu Tuhan berfirman berbicara, uplift, itu adalah mengangkat, not tear down. Bukannya mendorong ke bawah, menghancurkan. And when you understand God's heart, dan pada waktu saudara mengenal hati Tuhan, you see, when you study this, you find that this was the only woman Jesus spoke to in Samaria. Kalau saudara mempelajari, perempuan ini adalah satu-satunya orang perempuan yang Yesus bicara secara pribadi di Samaria. And remember, we said early on, Jesus needed to go to Samaria. Di awal tadi, di ayat 4, kita kan sudah bahas bahwa Yesus harus atau perlu untuk pergi ke Samaria. You see, Jesus did not need to go to Samaria to judge her, but he needed to go to save her. Yesus itu harus pergi ke Samaria bukan untuk menghakimi perempuan ini, tetapi untuk menyelamatkan perempuan ini. Ya. The love of God. Kasih Tuhan bagi Tuhan. Than the judgment of God. Itu lebih besar daripada penghakiman Tuhan. Ya. Think about this, CLC family. Think about this. Coba pikirkan hal ini, keluarga CLC. How can it be that the love of God is bigger than the justice of God? Bagaimana mungkin kok bisa kasih Tuhan itu lebih besar daripada penghakimannya? Because the love of God, karena kasih Tuhan, gave you and me the mercy of God. Itu memberikan adalah belas kasihan, rahmat bagi saudara dan saya. If God gave us justice, kalau Tuhan memberlakukan keadilan, none of us will make it. Tidak ada satupun dari kita yang akan bisa bertahan. I tell you, saya kasih tahu ini. I don't dare ask God for justice. Saya tidak berani untuk meminta keadilan Tuhan. I ask him for mercy. Tetapi aku minta adalah belas kasihan, rahmat Tuhan. CLC, do you know that God has mercy for you? God has mercy for Jakarta. God has mercy for Indonesia. CLC, engkau tahu bahwa Tuhan memiliki rahmat belas kasihan untuk dirimu, untuk Jakarta, untuk Indonesia. Do you know that God is in the
God's heart is to save everyone. Hati Tuhan itu tujuannya untuk menyelamatkan semua orang. Woman says, "Sir, I perceive you are a prophet." Jadi 19 kata perempuan ini bilang, Tuhan di atas sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Verse 20, look at this. Our father worship on this mountain. You said that Jerusalem is a place to worship. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Remember how I said they both had different places where they wanted to worship? Immediately she's talking about that. Nah, ingat tadi saya udah katakan bahwa orang Yahudi dan Samaria memiliki tempat penyembahan yang berbeda, dan perempuan ini langsung mengatakan hal tersebut. But think about it. Her heart immediately was to talk about worshiping God. Coba pikirkan bahwa hati perempuan ini langsung ingin membahas, mengatakan mengenai penyembahan kepada Tuhan. So even though she had so many personal problems, nah, walaupun perempuan ini memiliki begitu banyak masalah pribadi, when she met a prophet of God, Jesus, she didn't argue anything except where to worship God. Tapi pada waktu perempuan ini bertemu Tuhan Yesus, ia langsung yang ia katakan langsung mengenai menyembah Tuhan. Everyone's heart, setiap hati setiap orang is seeking for a way to have peace and unity with God. Mencari-cari bagaimana untuk bisa berdamai, mengalami kedamaian Tuhan. People who have alcohol issues, orang yang memiliki masalah dengan alkohol, drug issues, dan obat-obatan, sexual issues, ataupun masalah seksual. They are all seeking for a way to find peace. Mereka selalu mencari untuk bisa mendapatkan kedamaian. Some people have shopping issues. Sorry, Pastor. Some people have shopping issues. Beberapa orang memiliki masalah doyan belanja. Right? They had to shop. They had to keep buying. They had to keep buying. Some people have eating issues. Mereka terus-terusan harus beli barang, pokoknya belanja. Dan ada orang-orang yang memiliki masalah dengan makan. They are looking for a way to satisfy themselves. Mencari cara bagaimana untuk memuaskan diri sendiri. The answer is the same. Dan jawabannya itu sama. Drink from the living waters that Jesus gives you. Minumlah dari air hidup yang diberikan Yesus kepadamu. Ya. You will not thirst again. Dan engkau tidak akan pernah haus lagi. Look at this. Look at this. Coba lihat. Verse 20. Ayat Now Jesus is going to teach about worship. Nah, Yesus akan mengajarkan mengenai penyembahan di sini. Jesus is going to teach about worship. And what's unique is this teaching on worship. Yesus mengajar mengenai penyembahan di sini, dan apa yang unik mengenai penyembahan ini? Jesus only did it one time, and it was not to the Jews, it was to the Samaritan. Yesus itu hanya mengajarkan penyembahan satu kali, dan Yesus melakukannya bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang Samaria. That's why John is a unique gospel. Itu sebabnya kitab Yohanes ini, kitab Injil Yohanes itu bukan kitab yang unik. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father." Ayat 21 kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Wait, let me stop and tell you something. Saya berhenti dulu di sini dan saya kasih tahu ini. So if Jesus said, jadi kalau Yesus berkata, it is not going to be a mountain in Samaria, tidak akan terjadinya di gunung yang ada di Samaria, is not going to be a mountain in Jerusalem, bukan juga di gunung ataupun di Yerusalem. And I please tell you something. Dan saya bisa mengatakan ini. It will also not be a mountain in Indonesia. Juga tidak akan itu terjadi di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Now, can we have a prayer mountain? Nah, apakah kita bisa mengadakan suatu doa di gunung? Yes. Bisa. If you have land,
Kalau saudara punya suatu lokasi tanah, and you want to commit it to God, dedicate it to God, and let people come and pray there, great. Praise God, that's good. kalau saudara ingin supaya didoakan tanah saudara itu, saudara bisa undang orang dan berdoa di situ. Itu baik. It's a good thing to give what you have to God and say, God, I'm going to dedicate this land to you. Dan bisa juga saudara mempersembahkan tanah itu kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin memberikan tanah itu kepadamu. But the power is not in the mountain. Tetapi kuasanya itu bukanlah adanya di gunung tersebut. The power is in people's hearts. Tetapi kuasanya itu adanya di hati orang. Ya. What's going to happen to the people in Singapore? Apa yang akan terjadi kepada orang-orang di Singapura? We got no mountains in Singapore. Singapura, kami nggak punya gunung sama sekali. We got high-rise buildings. We got malls. Adanya, kita tuh cuma punya gedung-gedung tinggi. Ada mall-mall banyak. So notice this. Jadi perhatikan ini. God's not concerned about the mountain. He's concerned about the heart. Tuhan tidaklah memperhatikan yang namanya gunung-gunung, tetapi yang dia perhatikan adalah hati. Now, again, is it good for the people of God to have a place together? Yes. Nah, apakah betul perlu untuk bagus untuk orang-orang berkumpul di suatu tempat? Iya. Should we have a place? Yes. Untuk bisa memiliki suatu tempat, betul. But the place is not holy. The people are holy. Tetapi tempatnya itu bukanlah suatu tempat kudus. Orang-orangnya, jemaatlah yang merupakan orang kudus. We have the Holy Spirit. Karena kita memiliki Roh Kudus. Listen now, listen now. Dengar. Verse 22. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. It's interesting that Jesus said, you worship what you do not know. Itu bukan hal menarik. Yesus mengatakan, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal. And he did not say, don't do it. But he simply said, you are worshiping, but you don't know who you are worshiping. Nah, Yesus tidak melarang hal tersebut. Tetapi yang Yesus katakan adalah, engkau menyembah apa yang tidak kamu kenal. You know, CLC, when I read this verse, CLC, waktu saya baca ayat ini, I think of the many pastors we have helped in our pastors' meeting. Saya jadi memikirkan hamba-hamba Tuhan yang kita telah layani di dalam acara pastors meeting. I think the many churches we have met, the many pastors we've met. Banyak in Malaysia, in Indonesia. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak jemaat gereja yang kita telah temui di Malaysia, di Indonesia. They worship, but they don't know who. Mereka menyembah, tetapi mereka tidak mengenal yang disembah. CLC, we must help them. CLC, kita harus menolong mereka. We must be a voice to them. Dan harus menjadi suara bagi mereka. The food that we have in our house, makanan rohani yang kita miliki di gereja ini, we must share with them. Harus kita bagikan kepada mereka. Amen. Nah. Listen now. Listen, verse 23. Verse 23. Dengar ayat 23 sekarang. But the hour is coming. Tapi saatnya akan datang. So back then Jesus said the hour is coming. Now we say the hour is here. Pada waktu sebelumnya Yesus mengatakan waktunya akan tiba, tetapi di sini yang katakan saatnya akan datang dan sudah tiba. But the hour is coming and now is, listen now. Dengar, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. That true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Wait a minute. If there is such a thing as true worshipers, kalau ada yang namanya penyembah-penyembah benar, there must be not true worshipers. Berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar. If all worshipers were true, why must you say true worshipers? Kalau semua penyembah itu benar, kenapa mesti dikatakan penyembah-penyembah benar? So he said, this is how you tell who the true worshipers are. Jadi Yesus sedang mengajarkan bagaimana caranya kita mengetahui penyembah-penyembah benar itu yang mana.
It says you will worship the Father in spirit, Dikatakan mereka akan menyembah Bapa di dalam roh, from your heart, dari hatimu, and in truth. dan di dalam kebenaran. For the Father is seeking such to worship him. Karena Bapa itu berfirman mengenai menyembah Dia. TLC, we can worship God not just with our body, not just with our hands lifted up, not just with the words of our mouth, but we can worship God from our heart also. TLC, kita menyembah Bapa bukan hanya dari nyanyian kita, dari perkataan kita, dari mulut kita, tetapi dari hati kita, dari spirit, dari roh dan kebenaran. Let me challenge you with something. Saya tantang saudara dengan ini. There is nothing wrong when you listen to a good CD of praise and worship. Nothing wrong when you listen to a good Christian song. Nothing wrong with that. Tidak salah kalau saudara mendengarkan satu lagu penyembahan Kristen. Tidak ada yang salah dengan hal itu. There's nothing wrong because it uplifts you. Karena It's itu better than listening to other things. Karena mengangkat dan menguatkan saudara. But I've noticed many times when people listen to those kind of songs, they kind of sing along. Even maybe they're driving, they sing along. When they're at home, they're cleaning the kitchen, they sing along. Tapi yang saya perhatikan adalah orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu rohani itu sambil menyetir, terus mereka ikut nyanyi-nyanyi juga. Do you know that you listening to other people worship is not the same as you worshiping yourself? Saudara tahu nggak bahwa saudara mendengarkan lagu penyembahan yang dinaikkan orang lain itu tidak sama dengan saudara sendiri yang menyembah. Yeah. It's okay to listen to other people worship, but you have to worship for yourself. Tidak apa-apa untuk mendengarkan orang lain lagu penyembahan, orang lain menaikkan penyembahan. Tetapi saudara sendiri juga harus menyembah. When you worship from your spirit, pada waktu engkau menyembah dari rohmu, it comes from your heart. Itu it's muncul, not just a catchy little tune that you are humming along itu in muncul, your mind. Pada waktu engkau menyembah itu muncul dari hatimu, bukan hanya dari pikiranmu yang mengikuti nada penyembahan, lagu penyembahan. You know, I'm not a musical person, as all of you know. Saya itu bukan orang musik lah, saudara semua udah tahu. But you know, this last week, I was getting ready I was going to be preaching at the church. I only had 2 services. Actually, they brought me in just to talk to the staff, but I was going to do a Wednesday night service just because I was going to be there anyway. Minggu ini saya melayani 2 ibadah, tetapi selain acara 2 ibadah, itu diatur juga untuk saya bicara kepada staf pelayanan, karena memang saya udah berada di situ. And 3 or 4 days before I went to those services, 3 atau 4 hari sebelum saya tiba untuk melayani di ibadah tersebut, from my heart, dari hati saya, I started hearing this very old hymn. Dari hati saya mulai mendengarkan suatu lagu penyembahan yang klasik, yang sudah lama. It was a hymn written in the 1920s. Merupakan suatu lagu penyembahan himne yang ditulis di tahun 1920-an. And when I was a little boy in the church in Singapore, they used to sing this hymn. Of course, I was not alive in the 1920s. I'm talking about they were singing it, even then it was an old hymn. Ya tentunya saya belum lahir di tahun 20, tapi waktu masih kecil saya sering mendengarkan lagu pujian ini. But the words kept coming up on the inside of me. Tetapi perkataan syair dari lagu pujian itu tetap muncul. So you know what I did? Jadi saudara tahu apa yang saya lakukan? All through whenever it come up, I would purposely hum it to myself. Jadi saya terus-terusan memperkatakan secara pelan-pelan untuk diri saya sendiri. Because there was a song that the Spirit was inspiring from me. Karena itu merupakan satu lagu pujian yang diinspirasikan oleh Roh Kudus buat saya. And every time I did that, I would sense the anointing of God on me. Dan setiap kali saya melakukan hal itu, saya merasa satu urapan ilahi di dalam saya. Now, again, all of you know me. You know I do not go around the place humming songs to myself. Dan saudara semua udah kenal saya, udah tahu. Saya nggak pernah keliling-keliling jalan sambil bersenandung lagu untuk diri saya sendiri. In fact, you know I don't like people humming songs around me all the time. Bahkan saya aja nggak suka kalau ada orang-orang dekat-dekat saya terus nyanyi-nyanyi kecil gitu, saya nggak suka dengernya begitu. Ampun. I see Yona laughing. I think we remember some instances over there
In Medan. Never mind. Don't talk about that. Okay. But this humming, it was a song that the Spirit was stirring on the inside of me. Saya bersenandung mengenai lagu itu karena diberikan oleh Roh di dalam saya. And so when I went to the church, jadi waktu saya datang ke gereja untuk melayani itu, I told them, I said, this song, the Spirit of God keeps bringing this song up. I want us all to sing this song. Saya bilang kepada tim mereka, ini lagu ini kok muncul terus di saya. Saya ingin untuk kita semua menyanyikan lagu ini. And of course, none of them knew the song because the song is nearly 100 years old. It was written in 1924. I did some research on Google. I found it was 1924. The song was written in 1924. Mereka pada nggak tahu lagu apa itu karena memang lagunya diciptakan 100 tahun yang lalu. Saya Google mengenai lagu ini. And so I told them, I said, go find the song. I want to sing the song during the services. Jadi saya bilang mereka coba pelajari, temukan lagu itu dan saya ingin lagu itu dinaikkan pada waktu ibadah. And during the last night of the service. Dan selama ibadah itu di bagian akhirnya, which was Wednesday night, itu merupakan hari Rabu malam. The service was 3.5 hours. If you watch the video, they cut it off because we had to cut it off. But the service went way beyond that. Ibadahnya itu berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam. Kalau dilihat rekamannya itu sudah diedit, jadi udah pendek. Padahal sebetulnya lama ibadahnya. And I went very far, as a church, we went very far into the Spirit. Dan sebagai gereja, sebagai kesatuan itu kami masuk lebih jauh di dalam Roh pada waktu itu. And even now, this is Sunday. I came back on Thursday. Even now. Bahkan saat ini, hari ini Minggu saya itu kembali dari tempat itu hari Kamisnya. That anointing has not lifted off of me from those services yet. Bahkan sekarang ini urapan tersebut masih ada di dalam saya, belum diangkat dari sejak ibadah hari Rabu itu. Even now when I still myself, I can still get back into that flow and still get back into that anointing. Even now. Bahkan saat ini pada waktu saya sedang diam diri, saya langsung bisa masuk ke dalam urapan ibadah pada waktu itu. You see, something happened. Saudara lihat bahwa sesuatu terjadi when you tap into a worship flow from the Spirit. Pada waktu saudara menangkap dan masuk ke dalam aliran penyembahan Roh. And you can enter into a place in the Spirit. Dan saudara bisa masuk atau menjawab dari tempat Roh itu. That is outside of the physical realm you're used to. Yang adalah di luar dari alam roh, yaitu di alam jasmani saudara yang biasanya saudara ada di situ. Verse 24, he says it this way, God is spirit. Ayat 24, Allah itu roh. God is spirit. Tuhan itu roh. And those who worship him must worship in spirit and in truth. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. In CLC, we have some very talented singers. They're very good. Their voices are very good. Di CLC kita ada orang-orang yang begitu bertalenta di dalam musik dan di dalam bernyanyi. We have some very talented musicians. They play musical instruments. Suara mereka bagus dan juga ada orang-orang yang talenta di dalam musik, sangat baik permainan musiknya. But true worship, tetapi penyembah yang benar, is not just a good voice. Bukan hanya suara yang bagus. Now, of course, you've heard me say many times before, thank God for people with a good voice and thank God for people who can play good musical instruments. Saudara pasti udah sering dengar saya bilang bahwa saya bersyukur karena ada orang-orang yang suaranya bagus dan bisa main musik dengan baik. And we've said many times before, we'll never stop anyone worshiping. Dan saya juga kita udah pernah bilang bahwa kita tidak akan menghentikan seorang pun untuk menyembah. But beyond that, tetapi di atas semuanya itu, God is looking for spirit and truth worship. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. That means it is possible for you and I to enter into a deeper realm of that. Itu artinya adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh saudara dan saya untuk masuk ke dalam alam yang lebih dalam lagi dari hal itu. Verse 25, the woman said to him, I know the Messiah who is called the Christ is coming. And when he comes, he will tell us all things.
Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Listen to what he said, and this is a very rare statement because Jesus did not declare this to people. Listen to what he said. Dengar apa yang menjadi jawaban Yesus. Yesus jarang sekali mengatakan kalimat seperti ini dan dia tidak pernah mengatakan kepada orang-orang lain. Verse 26, I who speak to you am he. I am the Messiah. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah Mesias, artinya. He told that he didn't tell other people. He told that to a woman. Yesus tidak mengatakannya kepada orang lain, tetapi yang mengatakan kepada perempuan ini. He told that to a woman who was not a Jew. Dan ia mengatakan kepada perempuan ini yang bukan orang Yahudi. And he told that to a woman who had 5 husbands and was now on number 6. Dan ia mengatakan kepada seorang perempuan ini yang sudah pernah punya 5 suami dan sekarang hidup bersama dengan laki-laki yang ke-6. That's called grace and mercy. Itu namanya kasih karunia dan rahmat. Look what happened. Look what happened. Jump on down. We're almost going to close, guys. We're almost going to close. Look what happened. Jump on down. Coba lihat lagi, lompat lagi. Jump down to verse 39. Jump down to verse 39. Ayat 39. And many of the Samaritans of that city believed in Jesus because of the word of the woman testified. She told me everything that I did. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. The woman who was a social outcast. Perempuan yang merupakan seseorang yang tersingkirkan dari sosial. Became an evangelist to the Samaritans. Menjadi seorang penginjil bagi orang-orang Samaria. There is hope for all of us. Berarti ada harapan buat kita semuanya di sini. Ya. It says here, verse 40. So when the Samaritans came to Jesus, they urged him to stay with them, and he stayed there 2 days. Dikatakan di ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia tinggal di situ 2 hari lamanya. A revival started because Jesus was moved by his heart, and he met the most unlikely person. Suatu kebangunan rohani terjadi karena hati, yaitu hati Yesus yang memulai dan bertemu dengan seseorang yang sangat tidak disukai sebetulnya, sangat tidak diterima. CLC, I prophesy this to you. CLC, aku bernubuat ini bagimu. You don't know yet everything God has planned for you. Engkau belum tahu semua rencana yang Tuhan mau berikan bagimu. You don't know yet all the things that you can accomplish for God. Engkau belum tahu hal-hal yang dapat engkau capai bagi Tuhan. You don't know yet all the unusual places God may send you and cause you to bring revival to those places. Engkau belum tahu kepada tempat-tempat yang tidak pernah terbayangkan di mana Tuhan akan mengutus engkau dan engkau akan melakukan kebangunan rohani di tempat itu. But I can tell you one thing, God's not done with you yet. Tetapi saya dapat menyampaikan satu hal, Tuhan belum selesai dengan saudara. There is life and mercy and grace and the call of God all your life. Ada kehidupan, ada rahmat, ada suatu kasih karunia yang Tuhan, yang merupakan panggilan Tuhan dalam hidupmu. I'm challenging you this week. Dan saya menantang saudara minggu ini. Your heart must be open. Hatimu harus terbuka. God may send you to a well to talk to someone. Tuhan bisa saja mengutus engkau kepada suatu sumur supaya engkau dapat berbicara kepada seseorang. God may send you to a well to speak to an unlikely person. Tuhan bisa saja mengutus engkau kepada suatu sumur di mana engkau berbicara kepada seseorang yang mungkin tidak, yang paling tidak layak. But if you obey, tetapi kalau saudara mau taat, you can bring rivers of living water to many people. Saudara dapat membawakan satu aliran air hidup bagi banyak orang. Amen. Ya. Worship in spirit and truth. Amen. Ya, mari menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Amin. I urge you, this is the call of God on CLC. Saya mendorong saudara, saya mengatakan bahwa inilah
panggilan ilahi atas CLC. When I read this passage of Jesus going to an unlikely place, Pada waktu saya membaca mengenai Yesus yang mendatangi tempat ini, I can testify I've been to many unusual places. saya juga bisa bersaksi bercerita. Saya sudah mendatangi tempat-tempat yang tidak disukai sebenarnya. And God's always been good. Dan Tuhan selalu baik. Hey, on your screen is information on how you can bring your tithes and your offerings. Di layar saudara tertera informasi bagaimana saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan saudara. So that we can worship God together. Dan supaya kita dapat menyembah Tuhan bersama-sama. The word teaches us that God loves a cheerful giver. Firman Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan mengasihi, menyukai orang-orang yang memberi dengan sukacita. Why are we cheerful when we give? Mengapa kita harus bersukacita pada waktu kita memberi? We are cheerful when we give because when we give, the word is going to be given back to us. Kita bersukacita waktu memberi karena firman Tuhan mengajar kita bahwa akan diberikan kembali kepada kita. So I encourage you, give because the word tells you to give. Jadi saya mendorong saudara, memberilah karena firman Tuhan yang menyuruh demikian. Amen. This week, be praying for me. This week, I will start teaching classes for Rhema Singapore on Zoom. Minggu ini doakan saya karena saya akan mulai mengajar di Rhema Singapura melalui Zoom. Which means I will not be sleeping. Artinya saya nggak tidur. I look forward to seeing all of you next week. Stretch your hands towards me. Let me pray for you. Jadi sampai nanti kita jumpa lagi minggu depan, mari arahkan tangan saudara, izinkan saya doa untuk saudara. Come on, as you have given, let me speak this over you. Mari pada waktu sambil engkau memberi, biarlah saya memperkatakan hal ini bagi saudara. Father, your word says, Bapa, firman-Mu berkata, as we give, it is given unto us. Pada waktu kami memberi akan diberikan kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, melimpah ruah. Men and women, jobs and companies, sales and increase, commissions will come running after you. Manusia laki-laki dan perempuan, pekerjaan, komisi, penjualan, itu akan kontrak, itu akan mendatangi saudara. I speak increase in this house and I speak increase in your house. Aku memperkatakan peningkatan penambahan bagi rumah Tuhan, gereja ini dan juga bagi rumah saudara. And then I say this over you, the Lord bless you and the Lord keep you. Dan aku memperkatakan ini, Tuhan memberkatimu dan menjagamu. The Lord make his face shine upon you. There will always be light in your life. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Akan selalu ada terang di dalam jalan-jalanmu. Amin. The Lord be gracious, be kind, be merciful towards you. Tuhan penuh rahmat, Tuhan penuh kasih karunia dan baik kepadamu. The Lord lift up his countenance, his face, his favor towards you. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan perkenanannya bagimu. The Lord give you his nothing broken. Tuhan memberikan kepadamu hal yang tidak hancur, ya. Nothing lost. Dan tidak hilang, ya. Everything complete. Dan semuanya itu komplit. Shalom, peace. Yaitu damai sejahtera, shalom. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. 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 Love you all next week right here. Saya mengasihi saudara semuanya. Thank you so much, Pastor James. Terima We are kasih so banyak, blessed. Pastor James. Kami sangat diberkati. Amen. So I would like to encourage everyone, strongly encourage everyone. Saya kepingin untuk mendorong semua kita All through this week, and not only this week, sepanjang minggu ini dan bukan hanya minggu ini aja. let this verse in John be a reminder to us. Biarlah ayat firman Tuhan di kitab Yohanes ini menjadi suatu pengingat bagi kita. Let us not only read the word of God. Biarlah kita semuanya membaca firman Tuhan, bukan hanya baca, But let us live the word of God. tetapi kita menghidupi firman.
So remind ourselves, Jadi ingatkanlah diri kita sendiri, the hour is coming and now is the time. waktunya sedang tiba dan ini sekaranglah waktunya. So I encourage everybody right now, tell yourself, now is the time. Jadi saya mendorong kita semuanya untuk mengatakan kepada diri sendiri, sekaranglah waktunya. And I am a true worshiper. Dan aku adalah penyembah yang benar. And I will and shall worship the Father in spirit and in truth. Dan aku menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Because my God is a spirit. Karena Tuhanku adalah roh. And I must worship him in spirit and in truth. Dan aku harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amen. Hallelujah. Thank you everybody for joining us this Sunday. Terima kasih kepada kita semuanya yang sudah bergabung hari Minggu ini. And see you next time. God bless you. God bless everyone. Have a blessed weekend. Sampai kita ketemu lagi, Tuhan memberkati saudara semua dan selamat mengalami minggu yang diberkati. Remember, we love you. CLC loves you. God loves you more. Ingat, kami mengasihi saudara semua, CLC mengasihi saudara, dan Tuhan lebih lagi mengasihi saudara. Have a great day, everyone. Selamat mengalami hari yang luar biasa. Selamat makan. Bye. Lapar. Selamat makan. Ayo makan. Mr. James. Thank you.